yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku rasakan hadirat-Mu. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk anugerah penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk saat ini kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Engkau berbicara, Engkau membuka hati pikiran kami, ubahkan kami, sempurnakan kami, baharui hidup kami melalui perenungan pada saat ini. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin. Ya, Bapak Ibu, bulan ini adalah bulan kita memperingati Paskah. Paskah adalah Yesus bangkit dari kematian. Terbukti pada saat 3 perempuan, maksudnya ini kebangkitan Yesus Kristus ya. 3 perempuan yang mau datang ke kubur Yesus untuk meminyaki Yesus dengan rempah-rempah. Apa yang terjadi di dalam perjalanan menuju ke
kubur Yesus itu mereka saling berdialog. Kira-kira siapa ya yang akan menggulingkan batu penutup dari kubur itu? Sementara mereka dalam perjalanan, akhirnya mereka sampai di tempat kubur Yesus. Mereka kaget. Karena apa? Karena kubur itu ternyata sudah terguling. Dan betapa kaget lagi, Yesus sudah nggak ada, gitu ya. Terus yang ada adalah seorang laki-laki muda berjubah putih seperti malaikat, gitu ya, yang mengatakan, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu kan? Dia sudah bangkit, nggak ada di sini." Aduh, mereka benar-benar kaget juga, gitu ya. Karena apa? Karena kubur Yesus itu ditutup dengan batu yang sangat besar, batu yang beratnya itu ratusan kilo, ya. Jadi tidak mungkin ada orang yang bisa memindahkan, mengangkat itu, gitu ya, karena begitu berat sekali. Udah gitu disil, dimeterai, dijaga oleh penjaga atau prajurit-prajurit yang ada di situ, gitu ya. Namun kenapa ini bisa terjadi? Yaitu karena kuasa Allah yang luar biasa, ya. Bagi Tuhan tidak ada satupun perkara yang mustahil. Bapak, Ibu, Saudara, kubur kosong itu bukan hanya membuktikan bahwa Yesus itu bangkit, tetapi Yesus itu hidup dan dia menang oleh kuasa kebangkitannya, ya. Kalau Yesus bisa mengalami kebangkitan dari mati, maka kuasa yang sama, kuasa Allah Bapa itu bisa bekerja, berkarya di dalam kehidupan kita, membangkitkan kita secara rohani sehingga kita bisa menjadi orang yang hebat di dalam karakter, kita menjadi orang yang hebat di dalam iman, kita bisa mengalami terobosan atau menjadi pemenang di dalam kehidupan kita. Nah, Saudara, Yesus itu sebenarnya tokoh yang hebat, ya. Karena apa? Karena kelahirannya bukan hanya menjadi patokan penanggalan dunia, tetapi Yesus itu kelahirannya itu memisahkan sejarah dunia, ya, sebelum Masehi dan sesudah Masehi. Dan Yesus melakukan hal-hal yang hanya Allah aja yang bisa melakukan. Ya, salah satunya Yesus memberi makan 5.000 orang plus itu tidak termasuk keluarganya, ya. Terus itu dengan 5 roti dan 2 ikan bersama dengan murid-muridnya. Yesus lagi mementor murid-muridnya juga, begitu ya. Ini satu hal yang luar biasa. Mana mungkin 5 roti 2 ikan bisa memberi makan sekian ribu orang, itu sudah tidak mungkin. Dan itu peristiwa sepanjang sejarah dunia itu terjadi cuma sekali itu aja. Dan setelah itu tidak pernah terjadi lagi hal yang serupa. Kemudian Yesus meneduhkan badai. Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari mati, gitu ya. Ini hal yang luar biasa, gitu ya. Tetapi ada hal yang jauh lebih menakjubkan, yaitu Yesus itu punya otoritas, punya kuasa untuk menyelamatkan dan mengampuni dosa, yaitu dosa saudara dan saya, ya. Kenapa? Kok bisa? Padahal itu hanya wewenang Tuhan, hanya Tuhan yang sanggup, hanya Tuhan yang mampu, ya, karena Yesus adalah Tuhan, ya. Oke, saudara, Yesus itu merupakan satu pribadi yang fenomenal, ya, sangat fenomenal. Karena apa? Karena hidupnya itu membawa dampak di dalam segi kehidupan, baik di dalam kehidupan waktu itu, komunitas waktu itu, maupun kehidupan seluruh dunia dan bahkan dari generasi ke generasi, ya. Apa buktinya? Kelahiran Yesus itu kelahiran Yesus itu sepertinya secara supernatural, ya. Kenapa? Karena dia lahir dikandung dari Roh Kudus, ya. Orang nggak bisa ngerti, nggak bisa paham, gitu ya. Lahir dari Roh Kudus, ya. Itu sebagai gambaran bahwa Yesus itu lahir dari benih Allah, benih ilahi, bukan dari benih manusia, bukan dari benih yang berdosa, ya. Kemudian apalagi perkataan Yesus ini begitu luar biasa, ya. Kadang-kadang kontroversial,
mengundang satu pertentangan, nggak masuk di logika. Ketika dia ngomong tentang kasih, dia ngomong apa? Kalau kamu ditampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Mana ada orang yang mau melakukan seperti itu. Tapi ini sebagai satu gambaran bahwa kita itu bisa mengampuni dengan sesungguhnya, dengan tulus, dengan bisa memberkati orang yang sudah menyakiti kita, gitu ya. Satu kali Yesus ketemu dengan perempuan Samaria. Apa yang Yesus lakukan? Dia minta air. Dia minta air untuk minum, tapi di saat yang sama Yesus juga menawarkan air yang hidup. Ya, singkat cerita, Yesus itu sebenarnya dalam pembicaraan itu membongkar kehidupan perempuan Samaria ini yang keliru, ya, tanpa menyinggung perasaan, tanpa melukai, tanpa menghakimi. Ya, singkat cerita, akhirnya perempuan Samaria itu bertobat dan dia menjadi the first evangelist di kota Samaria. Itu luar biasa. Kehidupan Yesus hidup sederhana, ya, dia hidup dekat dan bahkan melayani orang-orang yang lemah, orang miskin, orang yang sakit, bahkan orang yang berdosa juga, ya. Yesus mengadakan banyak mujizat, dia mementor murid-muridnya, dan satu hal yang luar biasa, Yesus itu punya satu cara yang luar biasa di dalam sikapnya ketika orang melukai dia, menyakiti dia, menolak dia, gitu ya. Sepertinya dalam dirinya itu ada satu pengampunan yang luar biasa kepada orang-orang yang seharusnya tidak layak untuk diampuni, ya. Kemudian apalagi setelah kematian Yesus ini 2000 tahun yang lalu, sudah lewat jauh. Tetapi ini bukan berarti habis cerita. Akan membawa kematian Yesus itu membawa meninggalkan satu peneladanan yang luar biasa, meninggalkan satu ajaran dan bahkan value, nilai-nilai kehidupan yang sangat berguna bagi kita, gitu ya. Dan akhirnya kebangkitan Yesus, ya, dia seperti yang dia pernah firmankan, dia pernah katakan bahwa dalam 3 hari rubuhkan bait suci, aku akan membangun kembali. Itu bicara tentang dirinya yang akan bangkit dari kematian, ya. Dan dia membuktikan, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari, dan setelah itu dia naik ke surga. Kenapa dia naik ke surga? Karena misinya udah selesai. Ya, misinya itu boleh saya pinjam kata mission impossible, misi yang mustahil. Apa yang menjadi misi Yesus? Yaitu bahwa kalau Yesus itu bisa mengalami kemenangan atas maut, maka atas kematian, maka kita juga bisa mengalami kemenangan di dalam kehidupan kita. Kalau Yesus menang atas kehidupannya, maka kita juga bisa menang atas kehidupan kita, ya. Nah, ada 2 pelajaran secara sederhana kita bisa pelajari. Yang pertama, bahwa Yesus itu sudah bangkit, ya, bangkit dari apa? Dari kematian. Yang menjadi pertanyaan itu, untuk apa Yesus itu mati, ya? Ada 2 ayat yang akan menolong kita, yaitu 1 Timotius pasal yang ke-2 ayat yang ke-5 dan ke-6, dikatakan karena Allah itu esa, dan esa pula yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan mati bagi semua manusia. Itulah kesaksian pada waktu yang ditentukan. Perhatikan kata, dia menyerahkan diri sebagai tebusan. Yohanes 3 ayat 16, kita semua hafal ayat ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga dia anugerahkan putra yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan kekal. Ini bicara bahwa Yesus itu menyelamatkan kita. Saudara, Bapak, Ibu, Kristus itu telah mati, menebus dosa kita dan menyelamatkan dosa-dosa kita, menyelamatkan kita melalui apa? Melalui pengorbanannya di kayu salib, ya. Yesus berkorban sampai titik darah kematiannya, titik darah penghabisannya, dia mati. Manusia itu tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Ibarat kalau kita terjun, ya, saya pinjam kata kecemplung, gitu ya. Kita masuk ke satu lubang yang besar diameternya, dan kita nggak punya apa-apa, gitu ya. Cukup dalam, mau merangkak nggak bisa, nggak memungkinkan, kecuali kalau sumur itu agak
sempit, kaki kita, tangan kita bisa berusaha begitulah. Kita butuh orang yang ada di atas yang menurunkan tali untuk mengangkat kita. Kita pegang. Ya, ini satu gambaran Yesus itu memberikan kepada kita tali iman dan kita pegang itu dan kita diselamatkan. Ya, itu yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Saudara, semua manusia itu berdosa, kecenderungan hatinya itu berdosa, pikirannya itu jahat, dan kita tidak punya cukup banyak pengendalian diri, penguasaan diri untuk kita ini menjadi orang yang benar. Ya, nah, tapi kita harus tahu bahwa dosa itu punya konsekuensinya, yaitu kematian. Dosa itu ada konsekuensinya, yaitu hukuman. Dan untuk semua efek atau konsekuensi itu bisa dihilangkan, maka perlu ada orang yang harus membayar lunas harga penebusan dosa itu, yaitu Yesus Kristus yang mati bagi kita. Ya, dia mencurahkan darahnya sampai habis semua darah untuk menebus kita, ya. Jadi dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa supaya kita beroleh kebenaran, dan dengan iman kita hidup di dalam kebenarannya. Kita tidak bisa mengubah diri kita menjadi orang yang lebih baik atau menjadi orang yang benar. Saudara, kita butuh kebenaran firman Tuhan. Kita butuh Yesus. Yesus adalah the living word. Yesus itu adalah firman yang hidup, kebenaran yang bisa mengubahkan kehidupan kita, kebenaran yang bisa mengubah hati kita yang keras, hati kita yang jahat ini, saudaraku, dia bisa mengubah. Tetapi bukan hanya sekedar perubahan perilaku dari luar, tetapi dia mengubah kita tuh dari dalam, from inside out, ya, dari mengalami satu transformasi. Ketika kita datang kepada Tuhan, dia bukan hanya menghapus bersih segala rekaman kejahatan atau rekaman dosa kita di dalam pemandangan Tuhan, tetapi dia memberikan kepada kita hati yang baru. Dia taruh di dalam diri kita, ya. Saudara, kita harus tahu bahwa kekristenan itu bukan, atau kekristenan itu tidak mengajarkan bahwa Allah itu nun jauh di sana dan kita tidak bisa menggapainya, tetapi justru sebaliknya, kekristenan itu yaitu Allah sendiri dengan inisiatifnya. Dia datang menghampiri kita yang sudah terhilang, kita yang sudah tersesat, kita yang tidak bisa menemukan kembali Allah. Itu dia datang. Kita mungkin sudah rusak, sudah tidak ada keinginan lagi untuk mencari Allah. Nah, disitulah dia datang. Allah datang menjadi manusia, ya, dan tinggal di antara kita, yaitu melalui pribadi Yesus. Tujuannya yaitu apa? Supaya kita memahami Allah, dan sehingga Allah itu bisa memberikan kebenarannya, memberikan anugerahnya di dalam kehidupan kita. Mengapa Allah itu harus menjadi manusia? Supaya menunjukkan, membuktikan bahwa dia sangat mengerti dan dia peduli dengan setiap saudara dan saya. Nah, itu yang pertama, ya. Dia mati dari dia bangkit dari segala kematian. Dia juga rindu setiap saudara dan saya. Kita mati dari kehidupan kita yang lama, kita menjadi manusia yang baru. Yang kedua, hal yang penting yang kita bisa petik dari Paskah, yaitu Yesus sudah bangkit, maka kita juga harus bangkit, ya. Kuasa yang sama yang membangkitkan Yesus itu bisa berkarya di dalam kehidupan saudara dan saya, ya. Asalkan kita ini sungguh-sungguh mengenal dia dengan benar, dan kita minta supaya kuasa kebangkitan itu kita alami dalam diri kita secara pribadi. Ada satu ayat yang menolong kita, yaitu Filipi 3 ayat yang ke-10. Paulus mengatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya. Dalam terjemahan yang lain lebih jelas dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan mengalami kuasa kebangkitannya. Saudara, iblis itu memandang kematian Yesus itu sebagai satu kekalahan. The end, sudah tamat riwayatnya.
Iblis nggak tahu bahwa ceritanya masih berlanjut, nggak berhenti sampai di situ, ceritanya masih bersambung. Yaitu apa, saudaraku? Pada hari ketiga Yesus itu bangkit dari kematian. Yesus bangkit mengalahkan maut, mengalahkan kematian. Yesus menang telak. Ya, Yesus menang atas kematian, Yesus menang atas dosa, Yesus menang atas segala tipuan daripada si jahat atau tipuan dari si setan. Nah, dia rindu, ya. Tuhan juga rindu, Yesus juga rindu kita mengalami kuasa yang sama, yang membuat kita ini bisa menang atas maut, kita menang atas dosa, kita menang atas tipuan daripada si jahat. Menang atas maut itu artinya apa? Saudara, kita hidup di dunia ini hanya sementara. Satu kali kita akan mati, mengakhiri hidup kita di dunia ini. Tapi mati itu secara jasmani, tubuh kita udah gak kepake lagi. Tetapi pada saat yang sama itu kita masuk dalam satu kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan dalam kekekalan. Kenapa? Karena Yesus itu sudah menang atas maut. Saat Yesus mati itu dia masuk ke alam maut, saudara, dan dia alam maut itu gelap. Dia masuk dengan terangnya yang begitu luar biasa, mengalahkan kegelapan, mengalahkan maut atau kematian itu. Ya, dia rindu setiap saudara dan saya untuk bangkit, menang atas segala kelemahan kita, atas segala sakit penyakit, atas segala pergumulan kita. Bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kekuatan Tuhan. Asalkan dengan satu syarat, yaitu kita membuka diri kita dan kita mengizinkan kuasa daripada kebangkitan Kristus itu bekerja berkarya dalam diri kita. Ya, kuasa yang mana yang dimaksudkan? Yang bagaimana kuasa yang bisa memulihkan hidup kita yang berantakan. Hari ini mungkin ada di antara saudara hidupnya itu sudah amburadul, kacau balau. Mungkin bukan hanya saudara, tapi keluarga saudara, karier saudara, usaha saudara, pekerjaan saudara. Ingat satu hal, bahwa Dia Allah yang sanggup untuk memulihkan. Dia sanggup untuk membalikkan keadaan. Dia sanggup membalikkan segala kekalahan menjadi kemenangan, kerugian menjadi keuntungan, kejatuhan menjadi satu kebangkitan. Kalau ada di antara saudara mungkin hari-hari ini saudara begitu terikat dengan ikatan dosa, mungkin obat-obatan, pergaulan bebas, perselingkuhan, LGBT, apapun, perjudian, semuanya saudaraku itu sudah dikalahkan. Yang Tuhan ingin yaitu kita letakkan semuanya itu di salib Kristus, dan kita ambil kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Dia memberikan kepada kita kuasa, artinya kuasa yang sama itu bisa memampukan kita untuk kita ini bisa mengampuni orang yang sudah berlaku tidak adil kepada kita. Berapa banyak kita ini dilukai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya. Mungkin itu orang tua kita, suami, istri, atau siapa dah. Tetapi Tuhan bisa memampukan kita untuk mengampuni orang-orang yang seperti itu, gitu ya. Tuhan memberikan kepada kita kuasa untuk kita ini hidup dalam kemenangan, tidak kompromi dengan dosa. Ya, kita bisa bertumbuh terus secara rohani, kita bisa melayani dengan otoritas Tuhan. Saat saudara melayani, mendoakan orang itu bisa sembuh, mendoakan kelepasan, mereka bisa mengalami kelepasan. Saudara memberikan counseling, bimbingan, orang itu bisa dipulihkan. Luar biasa, itu kuasa kebangkitan Kristus itu bekerja dalam diri kita. Bukan hanya di luar, saudara, tetapi di dalam. Saudara bisa melayani orang-orang di rumah, anak-anak, suami atau istri. Ketika saudara bicara dengan otoritas Tuhan, mereka bisa diubahkan, ya. Ini kuasa untuk apa? Untuk Dia memberikan kuasa dan hikmat untuk kita bisa mengatasi segala kesulitan, segala tantangan yang kita hadapi, saudaraku. Dan sebagai penutup, Dia memberikan kuasa untuk kita ini bisa hidup keberkatan dan hidup kita menjadi berkat bagi orang-orang yang di sekitar kita. Dua hal sederhana, yaitu Kristus sudah bangkit dari kematian. Dia ingin kita juga bangkit dari kehidupan kita yang lama, gitu ya. Kalau orang dibaptis itu diselam, artinya hidup dari kehidupan yang lama dan bangkit menjadi manusia baru. Dan kita mengalami kuasa kemenangan daripada Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur di momen yang indah pada saat ini. Kami mau mendedikasikan hidup kami dalam tangan-Mu. Kami tidak mau menjadi
orang Kristen yang asal-asalan, yang hanya sekedar mengalir. Tuhan, kami tidak mau menjadi anak Tuhan yang terus jatuh bangun dalam dosa. Kami tinggal dalam kelemahan dan kegagalan kami. Kami sadar kalau Engkau sudah menebus kami, berarti Engkau sudah membeli kami dengan harga yang lunas. Hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam diriku. Aku tidak punya hak lagi. Kiranya Engkau yang selalu berdaulat dalam kehidupan kami. Dan dengan iman kami terima kuasa kebangkitan Yesus Kristus yang memulihkan kami, yang bisa memampukan kami untuk bangkit dari segala kelemahan kami, yang membuat kami ini bisa bertumbuh dan melayani Engkau dengan otoritas dari surga. Kuasa itu kami terima, yaitu kuasa untuk kami bisa menghadapi segala pergumulan, masalah yang ada di sekitar kami, dan kami boleh menjadi pemenang, dan bahkan lebih daripada pemenang, dan hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, berkati setiap jemaat-Mu tempat ini, berkati untuk setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan